sudah mulai terang, yang cahayanya sudah mulai bersinar, sudah mulai agak banget. Maka di sembahyangnya 2 rakaat diniatkan hari raya Fitrah, adapun hari raya Adha. Dan lafaznya usalli rak'ataini sunatan Aidil Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini lafaznya. Usalli rak'ataini sunatan Aidil Fitri. Sunata Aidil Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya Fitrah karena Allah Ta'ala. Adapun usalli rak'ataini sunata Aidil Adha lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang 2 hari raya dengan sembahyang 2 rakaat sunat hari raya Adha karena Allah Ta'ala. Maka sekurang-kurangnya di sembahyang 2 rakaat seperti sunat wudu juga. Jadi pelaksanaan sembahyang hari raya ini boleh seperti sunat biasa, yaitu minimalnya seperti sunat wudu. Gimana sunat wudu? Sembahyang seperti biasa 2 rakaat, cuma nggak pakai kurut, kayak sembahyang sunat biasa. Jadi sembahyang hari raya juga seperti itu. Berarti nggak ada tambah takbir 7 kali pada rakaat pertama, nggak ada. Ini minimal, boleh seperti itu. Jadi nggak jadi masalah bila memang kita melakukan sholat hari raya itu nggak pakai takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian nggak pakai takbir 5 kali di rakaat kedua. Jadi nggak jadi masalah. Maka bila memang terkadang imamnya lupa, nggak usah ingatin. Imam begitu dia baca Fatihah, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, lalu dia melupakan takbir 7 kali. Kadang-kadang jamaahnya ini sibuk, ya kan sibuk. Imamnya kurang paham ya. Nah, Subhanallah gitu ya. Subhanallah gitu ya. Iya, ingatin. Ini yang jadi pengaruh. Ini kalau benar-benar nanti Pak Imamnya kurang paham, takutnya apa? Takutnya diulang oleh imamnya, dibaca takbir, padahal dia sudah masuk pada Fatihah. Ini yang membahayakan. Fitri pertama 7, kedua. Di saat imamnya sudah membaca Fatihah, sudah membaca Bismillah, imamnya sibuk karena imamnya enggak baca takbir, maka imamnya daripada diingati terus, kemudian dia mundur, baca lagi takbir 7 kali. Nah, kalau seperti itu kejadian, imamnya yang batal. Dia jadi masalah. Batal imamnya, kenapa? Karena setiap kita sudah memasuki ke dalam rukun, maka diharapkan kembali untuk mengambil sunat. Ini nggak mesti pada sholat hari raya, pada sembahyang biasanya juga sama seperti itu. Nah, setiap kita sudah memasuki pada rukun, maka dilarang kembali untuk mengambil sunat. Kemudian tadi yang akmalnya bahwa takbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian daripada membaca doa iftitah, itu yang akmal. Jadi ada akmal, ada kamil, ada sempurna, ada lebih sempurna. Jadi yang lebih sempurnanya, yang sebelum kita membaca Fatihah ataupun setelah membaca doa iftitah, kita baca takbir seperti biasa ada di daerah kita, yaitu 7 kali pada rakaat yang Pertama. Membaca takbir 7 kali, kemudian daripada membaca doa iftitah, daripada membaca alhamdulillah, maka takbir yang 7 ini lain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau ditambah takbiratul ihram ini hanya 8. Jadi takbiratul ihram ini rukun dan rukun. Sementara takbir yang 7 kali lagi ini bukan takbir rukun tetapi takbir sunnah. Ditinggalkan tidak masalah, disengaja ditinggalkan tidak masalah, dikerjakan dapat pahala. Dan lain daripada takbir rukun. Berarti 7 kali itu hanya takbir tambahan, selain takbir ihram dan selain takbir turun ke rukun. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya pada tiap-tiap takbir yang
yang 7 ini seperti takbiratul ihram. Ya, di saat kita membaca takbir sunnah hay'ah. Angkat tangan hukumnya sunnah hay'ah. Baca takbiratul ihram bacanya itu rukun qauli. Tapi angkat tangan sunnah hay'ah. Maka di saat kita malas mengangkat tangan misalnya, begitu berdiri langsung usalli fardhal maghribi misalnya, setelah maghrib, setelah syarakatil ada pengumuman lillahi ta'ala. Allah, tangan nggak ada angkat ini ya, boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak ada angkat. Adapun kadang-kadang ada kita malu udah berkali-kali angkat nggak masuk biasanya. Kan ada seperti itu. Udah berkali-kali nggak masuk. Jadi takbir berikutnya kita nggak lagi angkat. Boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena ini merupakan sunnah hay'ah. Dan angkat dengan gini. Kalau begini nggak ada pahalanya. Gini deh, sampai kemarin ini batal. Kemarin harus terbuka. Nah, tapi kalau gini aja kayak orang malas, nggak ada pahala nih. Ya, karena sunnahnya begini. Tentang bahu dan jempol setentang telinga. Sapinya. Sapinya. Kita kan cerita sapinya. Bukan Muhammadiyah. Dan sunnah dibaca antara tiap-tiap dua takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini seperti biasa yang sering kita baca. Setiap sekali takbir baca tasbih. Kemudian dan jika syok ia pada bilangan takbir, hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya. Syok terjadi keraguan berapa kali kita baca takbir tadi. Ya, jadi ketika telah terjadi keraguan, maka kita ambil yang sedikit. Yang sama seperti ragu bilangan rakaat 4 atau 3, ambil 3. Ya, karena 3 pasti, 4 maka ambil yang pastinya. Dan hendaklah ia mengikut imamnya pada barang yang didatangkan dengan takbir. Dan jika kurang ataupun lebih sekalipun. Jadi imam takbirnya berapa kali? Ikut terus. Walaupun kurang ataupun lebih, kecuali lebih, ada kecuali. Kecuali kita yakin bahwa takbir itu memang takbir lebih. Kita yakin bahwa imam dah lebih takbirnya, maka ini nggak usah ditambah. Itu tunggu tasbihnya tuh apa ada ketentuan kita baca kuat atau pelan? Sir semua. Sir semua. Dia dalam sholat itu yang disunahkan lihat khusus qiraat. Selain qiraat enggak? Karena pernah saya sholat raya tuh satu masjid, imamnya jihar dia baca tasbihnya tuh. Enggak sunah. Jadi jamaah ini bingung antara baca atau dengarkan bacaan gimana. Atau mic-nya yang bagus enggak? Hah? Mic-nya yang bagus. Jadi waktu takbir 7 kalinya dan 5 kalinya itu, jadi imamnya itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Nah, besar dia. Apa memang ada contohnya atau maksudnya ada? Enggak pernah kita temui disunahkan jihar pada dia. Enggak ada. Jadi dia naksir. Nah, jadi enggak usah dijihar. Kita ajarkan aja sebelumnya, kita ingatkan ke masyarakat kadang-kadang lupa. Kemudian dalam praktek langsung dan paham ke masyarakat. Enggak tahu. Dan kecil. Kemudian dan kata beliau, jangan mengikut akan dia pada yang lebih dan kemudian daripada takbir yang tersebut membaca ia a'udzubillah dan Fatihah dan dibaca pada rakaat yang pertama ini surat Qaf ataupun Sabbihisma Rabbika Rabbikal A'la adapun qul ya ayyuhal kafirun. Dinyarikan segala bacaan lain daripada iftitah dan a'udzubillah. Ini yang qiraatnya. Qiraat ini dinyarikan selain daripada Fatihah dan bukan nama surat malah ayat pertama nih. Selain daripada Alhamdulillah. dan Itu kita beri belajar. belajar. Fatihahnya Kadang dari belajar ini bismillahnya nama surat nggak sampai tahu, tapi dari qiraat surat awalnya surat ini. bacaan ayat setelah Fatihah ini semua
semuanya lihat. Ulama itu kan ngarang kita Yang lain semua sangat manusia. cuma caranya sesimpel mungkin, nah, mudah dimengerti. Ya. Dan takbir pula pada rakaat yang keduanya 5 takbir lain daripada takbiratul qiyam dan takbir rukuk. Ya. Ketika bangkit untuk rakaat kedua, sebelum membaca Fatihah, sunnah kita membaca takbir 5 kali seperti biasa dan diisi pula dengan zikir-zikir yang tadi itu baca tasbih. Kemudian dan diselangkan antara tiap dua takbir dengan tasbih yang tersebut itu. Kemudian dibaca a'udzu billah dan Fatihah dan surat Iqtarab, As-Sa'ah, adapun hal adaka, adapun surat Al-Ikhlas. Ini terserah pilihan. Kalau ingin praktis yang paling ujung. Ya kan? Akabirun. Nah, pokoknya pahalanya besar. Karena ayat yang paling itu surah Al-Ikhlas. Betul. Ya kan? Karena itu mentauhidkan Allah. kan, mentauhidkan Allah. Itu paling bagus ya. Makanya kalau kita bawa walaupun dibilang orang itu masa ayatnya pendek-pendek, Ya. tapi itu paling bagus. Sering-sering bawa dalam surah, apalagi surah-surah sunnah. Sering-sering surah Ikhlas. Bagus sekali. Surat favorit. Kalau yang lain gagal situ larinya. Kemudian dan dinyaringkan segala bacaan. Dan dinyaringkan segala bacaan. Ini bacaan tentang tasbih tadi ya, seperti nanti akan tetapi khusus qiraah yaitu Fatihah dan ayat Al-Qur'an. Kemudian dan sunnah membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang jika sembahyang berjamaah. Ini kain. Sunnah baca khutbah bila memang sholat hari rayanya berjamaah. Akan tetapi kalau sendirian di rumah Boleh juga tidak sendiri usah. ya. Boleh di rumah. Tapi kalau memang Ada ada orang yang hubungan di uzur, rumah, anak ada yang nggak bisa keluarga, pergi. ya kan? Ada makmumnya, ya, silahkan mau khutbah hari raya sama keluarga boleh, tidak masalah, karena itu berjamaah. Kemudian dan sunnah diajar oleh imam akan mereka hukum fitrah pada khutbah hari raya fitrah dan hukum adhiyah pada khutbah hari raya adhiyah. Dipelajari ya. Jadi Isi khutbahnya itu apa tentang yang kita bahas di dalam tentang fitrah. pembahasan khutbah hari raya tentang hari raya Fitri ini lah. pembahasannya tentunya yang berkaitan dengan hari itu. Kalau memang hari raya fitrah bahas tentang masalah fitrah, kalau memang tentang masalah kurban bahas tentang masalah kurban. Cuma kalau kita bahas itu aja besar. Ya, paling payah kita kalau ceramah tuh itu waktu hari raya payah kali. Jangan-jangan tak dibahas kemarin juga. Kan itu aja. Tapi kan Bahan orang-orang. jaraknya jauh tunggu setahun sekali maksudnya. Ya walaupun setahun sekali hanya itu aja. Sama itu. Ismail juga. Kan. Jadi susah kalau nggak isi dengan yang lain. Cuma yang isi pokoknya itu masalah kita. Walaupun tidak mengerti tetap kita disunahkan mengajarkan. Kadang-kadang kita paham masalah fitrah tetapi tidak mengerti mendetil tentang masalah hukum fitrah. Bagaimana fitrah yang sebenarnya? Apakah boleh fitrah itu langsung nanti orang tuanya bawa dari rumah beras atau baru untuk seluruh anak-anaknya dan dibayarkan langsung oleh orang tua? Ini yang sudah ada kebiasaan kita itu. Nah, hitung anaknya ada berapa? Karena kebanyakan lupa dengan